Halo guys, kembali lagi bersama gua Arafa Gaming. Oke guys, di tanggal 1 Oktober ini Indonesia berduka di dunia sepak bola. Tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan hidupkan tombol loncengnya supaya kawan-kawan tidak pernah ketinggalan video epic yang terjadi pada setiap harinya. Dan jika kawan-kawan sukakan konten ini, langsung saja tekan tombol like dan share. Ikuti juga seluruh sosial media dari Arafa Gaming. Ini dia 7 momen epic yang terjadi di dunia sepak bola pada tanggal 1 Oktober. Pertama, kelahiran George Weah, 1 Oktober 1966. Tanggal 1 Oktober 1966, dunia menyambut kelahiran seorang legenda sepak bola Liberia, George Weah. Ia menjadi pemain Afrika pertama dan satu-satunya hingga kini yang berhasil meraih penghargaan FIFA World Player of the Year pada tahun 1995. Weah dikenal sebagai striker dengan kecepatan, kekuatan, dan penyelesaian akhir yang mematikan. Karir emasnya bersama Paris Saint-Germain dan AC Milan membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang terbaik era 90-an. Setelah gantung sepatu, perjalanannya hidup tidak berhenti di sepak bola. George Weah beralih ke dunia politik hingga akhirnya menjadi presiden Liberia. Dari lapangan hijau hingga kursi kepresidenan, Weah tetap dikenang sebagai inspirasi besar bagi Afrika dan dunia. 2. Kelahiran Júlio Baptista, 1 Oktober 1981. Lahir di Sao Paulo, Brazil, Júlio Baptista mendapatkan julukan The Best berkat postur tubuh dan gaya bermainnya yang penuh tenaga. Karirnya melejit di Eropa bersama Sevilla, lalu dilanjutkan ke klub besar seperti Real Madrid, Arsenal, AS Roma, hingga Malaga. Baptista dikenal sebagai pemain serba bisa dimainkan sebagai gelandang serang, penyerang, bahkan second striker. Bersama timnas Brazil, ia turut mengantarkan Seleção menjuarai Copa América 2004 dan 2007, serta Piala Konfederasi 2005 dan 2009. Keberhasilan Baptista menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal teknik, tetapi juga kekuatan, determinasi, dan kecerdasan bermain. 3. Tragedi Kanjuruhan, 1 Oktober 2022. Tanggal 1 Oktober 2022 menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah sepak bola Indonesia. Seusai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, kerusuhan besar pecah. Arema kalah 2-3 dari rival abadinya, dan ribuan supporter tumpah ruah ke lapangan. Situasi berubah mencekam ketika aparat menembakkan gas air mata ke tribun, memicu kepanikan massal. Penonton berdesakan menuju pintu keluar, dan tragedi pun tak terelakkan. 135 orang meninggal dunia, ratusan lainnya luka-luka, dunia sepak bola berduka, dan Indonesia dipaksa berkaca. Bahwa keamanan dan keselamatan supporter harus menjadi prioritas utama, Kanjuruhan menjadi simbol luka sekaligus pengingat abadi dalam perjalanan sepak bola negeri ini. 4. Arsene Wenger resmi menjadi pelatih Arsenal, 1 Oktober 1996. Tanggal 1 Oktober 1996, Arsenal resmi menunjuk Arsene Wenger sebagai manajer. Saat itu, publik Inggris meragukan sosok asal Prancis ini. Bagaimana tidak? Wenger datang dari klub Jepang, Nagoya Grampus Eight, dan nyaris tak dikenal oleh media Inggris. Namun keraguan itu segera terjawab.
Wenger membawa revolusi besar, memperkenalkan pola nutrisi modern, gaya latihan baru, serta sepak bola atraktif yang memanjakan mata. Puncak prestasinya adalah musim legendaris 2003-2004, ketika Arsenal menutup Premier League tanpa sekalipun tersentuh kekalahan, dikenal sebagai The Invincible. Wenger pun dikenang bukan sekedar pelatih, melainkan arsitek perubahan sepak bola Inggris modern. 5. Rekor kartu kuning West Ham di Premier League 1 Oktober 2012. Pertandingan antara Queen's Park Rangers melawan West Ham United pada 1 Oktober 2012 mencatat sejarah unik Premier League. West Ham menerima 8 kartu kuning dalam satu laga, menjadikannya salah satu rekor disiplin terburuk dalam sejarah liga. Meski demikian, laga yang keras dan penuh tensi itu juga menunjukkan betapa panasnya atmosfer sepak bola Inggris. West Ham yang bermain agresif tetap berhasil membawa pulang kemenangan 2-1 dari Loftus Road. Momen ini hingga kini masih tercatat dalam catatan rekor Premier League, membuktikan betapa tipisnya batas antara semangat juang dan kedisiplinan di atas lapangan. 6. Kelahiran Duncan Edwards 1 Oktober 1936. Tanggal 1 Oktober 1936 lahirlah Duncan Edwards, salah satu bakat terbesar yang pernah dimiliki Inggris. Sebagai bagian dari Babsy Babes Manchester United, Edwards dikenal sebagai gelandang serba bisa dengan fisik tangguh dan kecerdasan bermain yang luar biasa. Namun kisahnya berakhir tragis. Ia menjadi korban kecelakaan pesawat Munich 1958 yang menewaskan banyak pemain United. Edwards wafat di usia 21 tahun, meninggalkan luka mendalam bagi sepak bola Inggris. Meski karirnya singkat, banyak legenda Inggris meyakini bahwa Edwards bisa saja menjadi salah satu pemain terbaik sepanjang masa bila takdir berkata lain. 7. Kelahiran Mirko Vucinic 1 Oktober 1983. Penyerang asal Montenegro, Mirko Vucinic lahir pada 1 Oktober 1983. Ia dikenal berkat kecepatan, teknik, dan insting golnya yang tajam. Vucinic bersinar di Serie A bersama Leeds, lalu menjadi bintang AS Roma sebelum akhirnya bergabung dengan Juventus. Di Turin, ia membantu membangkitkan Juventus pasca era Calciopoli, menyumbang gol-gol penting dalam perjalanan meraih gelar Liga. Tak hanya di level klub, Vucinic juga menjadi ikon sepak bola Montenegro, bahkan dipercaya sebagai kapten tim nasional. Namanya melekat sebagai simbol generasi emas pertama sepak bola Montenegro modern. Oke guys, itu dia 7 momen epik yang terjadi di dunia sepak bola pada tanggal 1 Oktober. Yang pertama, tragedi Kanjuruhan saat Arema FC berhadapan dengan Persebaya dalam lanjutan Liga Indonesia. Semoga saja kejadian ini tidak terulang lagi di sepak bola Indonesia maupun sepak bola di luar negeri ya guys ya. Dan yang kedua adalah Arsene Wenger menjadi manajer Arsenal hingga Edwards, pemain terbaik Manchester United pada masanya, harus meninggal karena tragedi pesawat di Munich. Dari 7 momen tersebut, kawan-kawan suka di bagian mana? Langsung saja tulis di kolom komentar. Dan sebelum gue tutup video gue pada hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya supaya kawan-kawan tidak pernah ketinggalan akan video epic yang gue bagikan pada setiap harinya. Dan jika kawan-kawan suka akan konten ini, langsung saja tekan tombol like dan share. Ikuti seluruh sosial media dari Arafah Gaming. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di 7 momen epic lainnya guys. Ciao.